Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang kita akan ulas kembali ya analisa kita yang kemarin tentang kita menganalisa time frame weekly atau mingguan ya. Tapi sahabat-sahabat trading analisa juga perlu diingat ya, satu candle ini nanti ini waktunya 1 minggu ya. Jadi bisa saja candle ini bisa saja masih bermain-main turun naik turun ya di time frame kecilnya, baru nanti dia ada kenaikan mengambil sebuah external range liquidity yang kita tandai yang kemarin ya. Di sini saya jelaskan yang kemarin ya, ada sebuah shadow dan ada potensi market menutupnya, dan kemarin ini sudah ditutup ya. Maka sebenarnya setelah menutup ini kita bisa open posisi entry buy ya. Kita hanya mengambil pantulannya jika di time frame kecil seperti itu ya. Jika ini nanti dia melakukan penurunan ya, berarti area yang dituju adalah gap berikutnya ya, gap ini di harga-harga 2982 sampai 2978 itu ya. Tapi menurut saya di sini ya masih ada potensi market naik jika kita analisa dari candle per candlenya yang kemarin ya. Jadi ada potensi market mengambil external range liquidity ini ya. Jadi seperti itu analisa saya. Coba kita lihat di time frame kecilnya seperti apa ya. Misal di time frame daily terlebih dahulu kita urutkan. Nah, di sini di time frame daily yang kemarin dia membentuk ini ya, candle yang kemarin di sini ya. Nah, ini menurut saya sekarang tinggal waktunya market itu melakukan kenaikan ya, mengambil swing high ini ya. Jadi ada potensi market mengambil itu. Kenapa demikian ya? Karena di sini bisa saja dia ya rally. Ini ada candle bearish kecil, ini menjadi bearish rally di sini ya, dan di sini bisa menjadi sebuah bearish ya. Setelah bearish ini bisa rally lagi ya. Jadi seperti itu. Karena ini sudah mengambil base-nya ini menurut saya ya. Ini candle bearish ini yang kita tandai kemarin. Nah, di sini dia sudah menyentuh area base-nya. Nah, ini ada potensi market melakukan kenaikan ya. Tapi ingat di candle satu ini 1 hari ya. Candle daily ini satu candlenya itu 1 hari ya. Jika di time frame weekly tadi satu candlenya 1 minggu saat close-nya ya. Jadi seperti itu. Jangan kita analisa time frame weekly semisal nah trennya itu naik lalu kita langsung open posisi buy, tapi kita tidak melihat time frame kecilnya. Nah, yang ditakutkan buat sahabat-sahabat trading analisa itu equity-nya nanti tidak mampu menahan risikonya ya, karena risikonya jika kita entry di time frame besar itu akan sangat besar. Oke, lanjut ya, kita analisa kembali. Tentu di sini kita lihat di time frame H4 seperti apa. Nah, di sini yang kemarin saya katakan ya di video sebelumnya, kita bisa menandai sebuah supply di time frame H4 ini, dan kemarin dipantulkan di area-area supply-nya ya. Kemudian dia mengambil garis ini ya, yang kita garis ini adalah shadow di time frame weekly tadi ya. Dia menutup shadow berarti menutup supaya tidak ada gap di time frame weekly. Itu artinya harga ini sudah seimbang di time frame weekly, ini harganya sudah seimbang. Jadi di time frame kecilnya tinggal kita melihat sinyal-sinyalnya. Nah, di sini market jika ini nanti close candle di ini ya, di candle berikutnya ini, jika dia close membuat gap di sini, maka ini berpotensi menjadi penghalang market untuk melakukan penurunan. Jadi kita bisa open posisi entry buy nanti di sini ya. Jika dia sudah masuk, kita tunggu konfirmasi di time frame kecilnya, bisa di time frame M1 dengan konfirmasi market structure seperti biasa ya. Lalu cari gapnya setelah dia break di sini, lalu cari gap-gapnya di mana ya, gap pemutusnya jika ada di mana. Jadi kita bisa mengambil entry di atas dari gap pemutus jika ada nanti gap pemutus di sini ya. Jika tidak ada ya kita bisa ambil di gap yang paling bawah ini juga bisa ya, tergantung sahabat-sahabat trading analisa. Yang penting di situ ada konfirmasi buy di time frame M1 ya. Jadi di sini
masih belum ada indikasi market melakukan kenaikan selama candle bullish yang baru terbentuk ini close. Tapi jika ini sudah close dan ada gap, ini ada informasi market akan melanjutkan kenaikan lagi. Ya, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di time frame H1 seperti apa. Nah, ini sebenarnya yang saya tandai kemarin ya. Saya sebenarnya menandai dua area liquidity ya. Yang satu itu di sini. Ini sudah diambil yang kemarin liquidity-nya. Ya. Nah, berarti liquidity-nya sekarang yang perlu diambil ya yang ini ya, yang ini. Kenapa yang itu? Karena dia sudah mengambil ini ya, dan ini yang terdekat, liquidity terdekat. Jika sahabat-sahabat trading analisa nanti open posisi B ya bisa mengambil di liquidity terdekat terlebih dahulu juga bisa ya. Yang jelas di sini potensi mengambil liquidity atau swing high ini ada, karena di area sini sudah tidak fresh lagi gapnya, atau supply-nya sudah tidak fresh lagi ya. Supply ini sudah tidak fresh lagi, sudah disentuh ini, maka ada potensi market ini nanti akan diambil ya, swing high yang ini akan diterobos. Oke, kita lihat di time frame H1 di sini ya, terlihat jelas setelah dia mengambil ini yang kita tandai kemarin, shadow di time frame weekly, kemudian di sini ada gap kenaikan, di sini ada gap kenaikan, di sini juga terbentuk gap kenaikan lagi ya, dan ada sebuah demand ya. Jadi demand ini direspon. Nah, kita tinggal menunggu nanti jika dia masuk di area-area sini ya, masuk di area-area gap yang kita tandai ini di time frame H4 ya. Di time frame H1 nya di sini kecil dan ada sebuah demand, ini bisa dikatakan sebagai order block juga. Jadi kita menunggu area di sini untuk open posisi B nya ya, bisa menunggu konfirmasi di time frame kecilnya nanti ya. Jadi kita bisa menunggu konfirmasi nanti di time frame kecilnya, semisal seperti ini ya, dia sudah masuk di area-area situ, nanti kita bisa open posisi B nya di area situ ya. Jadi setidaknya kita menunggu dia masuk ini terlebih dahulu ya, mengambil demand ini atau menutup gap di sini ya. Jadi seperti itu analisa saya untuk hari ini ya. Untuk hari ini analisa saya seperti itu. Saya menargetkan liquidity yang atas ini ya, saya menargetkan liquidity yang atas itu. Coba saya ingin melihat di time frame M15. Di time frame M15 di sini, nah di sini juga ada sebuah market structure B ya. Tapi ini masih di dalam ini ya, di dalam sini masih belum kuat, B-nya ini masih belum kuat ya. Tapi menurut saya karena di time frame weekly tadi dia sudah menyentuh ini, garis ini tadi ya, yang kita tandai ini kemarin, dia sudah menyentuh shadow ini, jadi ada potensi market memantulkan harga untuk naik ya. Di sini juga terlihat terbentuknya gap-gap kenaikan ya. Ini sudah ada informasi gap kenaikan ya di time frame H1, H4 ya, itu ada gap-gap kenaikan. Jadi yang dituju ya bisa saja area-area yang terdekat ini terlebih dahulu untuk diambil ya, tapi target saya berada di atas itu ya. Jadi bisa saja dia mengambil liquidity yang terdekat itu ya, karena di sini yang kemarin dia sudah mengambilnya untuk liquidity-nya ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya dengan analisa saya. Jika kurang paham bisa diulang kembali atau ditonton video yang kemarin tentang analisa mingguan ya. Jadi kita bisa menandai shadow di sini ya, yang berpotensi akan diambil. Nah, kemarin sudah diambil. Kemudian kita bisa melihat ya di time frame M15, sebenarnya kita bisa mencari konfirmasi juga di time frame M15. Sebenarnya bisa ya. Kita tunggu konfirmasi market structure-nya ya. Nah, ini yang kita tandai tadi ya. Ini garis ini. Nah, di sini ada konfirmasi di time frame M15 ini, ada konfirmasi B di sini ya. Setelah dia break di sini
ya, maka kita tandai yaitu gap-gapnya. Jadi caranya sama saja, sama dengan di time frame M1 ya. Ini adalah gapnya ya. Kemudian di sini ada gap lagi. Nah, dia mengambil gap yang di bawah situ ya. Jika mau menunggu konfirmasi di time frame M1 setelah masuk gap itu juga bisa ya. Nah, semisal seperti ini ya. Setelah dia menyentuh gap yang atas ini, di sini tidak ada konfirmasi, kemudian menyentuh gap yang di bawah ini. Nah, kemudian di sini dia ada konfirmasi B di sini ya. Ada konfirmasi B di situ. Maka kita bisa open posisi B-nya ya di gapnya. Setelah dia break di situ, kita melihat gapnya ya. Setelah di break ini kita melihat gapnya ini ya. Yang di bawah apakah ada gap juga? Yang di bawah di sini tidak ada, yang ada hanya sebuah order block atau demand ya. Jadi kita bisa entry di sini ya. Kita bisa entry di sini. Nah, ini risikonya jauh lebih kecil ya. Risikonya jauh lebih kecil. Ini hanya 30 pips saja ya. Jika kita entry di situ sekitar 30 pips saja ya. Nanti take profitnya kita mengambil di liquidity ini. Nah, di area-area situ ya, take profitnya mengambil di area-area isi di harga 3033 yang terdekat terlebih dahulu. Berarti ini ada 200 pip ya. Kita sudah memiliki target 200 pip untuk sampai di swing high di situ ya. Jadi seperti ini ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk analisa kali ini. Nah, di sini saya ulang kembali ya. Dia ada struktur di sini low, high, new low, lalu break high ini. Setelah break high ini ya, setelah di break maka kita marking area-area gapnya di time frame M15 ini. Setelah kita marking di time frame M15 ini gapnya, baru kita cari konfirmasi lagi di time frame M1 ya. Jadi seperti itu urutannya, seperti itu cara kita melakukan open posisi entry dengan konfirmasi. Jadi urutannya untuk mencari konfirmasi entry di time frame M1 bisa seperti itu ya. Jadi risikonya jauh lebih kecil lagi. Nah, entry-nya lah seperti ini. Setelah dia ada konfirmasi ya, setelah dia menyentuh di sini pertama di gap pertama tadi, di sini tidak ada konfirmasi B, kemudian menyentuh ini baru ada konfirmasi B ya. Kita marking area-area gapnya, baru kita hajar B ya. Jadi seperti itu. Oke, demikian dari trading analisa. Mudah-mudahan untuk analisa kali ini bisa dipahami ya. Jika kurang paham bisa diulang kembali videonya dan diputar kembali yang kemarin analisanya seperti apa. Oke, tentu dari trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.